Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Risa Dwita, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Alfat Muhammad Azmi dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya sebagai moderator. Dan saya Naila Magistrani Fatihah dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Daniel Suryanto Senturi dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya Ruli Bella Puspaningtyas dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Putri Yulia Sari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Maka dari itu, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konservasi Nilai dan Karakter. Apa yang dimaksud dengan konservasi? Menurut KBBI, pengertian dari konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan, pengawetan, dan pelestarian. Lalu, apa itu nilai dan karakter? Menurut KBBI, pengertian dari nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal penting yang berguna bagi kemanusiaan. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Sedangkan definisi dari karakter menurut KBBI yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam kata lain, karakter menjadi ciri khas dari seseorang. Jadi, apa pengertian konservasi nilai dan karakter? Konservasi nilai dan karakter berarti memelihara serta melindungi sifat, akhlak, dan budi pekerti dan dari kerusakan dan pemusnahan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur kepribadian seseorang agar tak melekat meski zaman telah mengalami perubahan global. Selanjutnya ada 9 prinsip etika lingkungan menurut Kraft. Di prinsip yang pertama ada respect for nature, yang kedua ada moral responsibility for nature, yang ketiga solidaritas kosmis, yang keempat caring for nature, prinsip kelima ada no harm, enam ada hidup sederhana, 7 hidup selaras dengan alam, prinsip 8 demokrasi, yang terakhir integritas moral. Nah, dari 9 prinsip tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sebagai manusia yang hidup di alam, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik-baik mungkin. Nah, siapa saja sih yang harus memiliki jiwa konservasi nilai dan karakter? Tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai manusia yang berakal untuk menumbuhkan serta menerapkan nilai karakter konservasi. Mengapa kita perlu menerapkan nilai dan karakter konservasi? Tentunya ini sangat penting karena sebagai pengontrol diri untuk selalu menanamkan nilai-nilai luhur budi pekerti. Kemudian kita juga dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Serta kita juga dapat berkontribusi bersama-sama membangun lingkungan yang positif. Dan yang paling penting, kita dapat menjadi pribadi yang siap dan tangguh mengikuti perkembangan zaman, terlebih di era revolusi industri 4.0. Nah, ada lembaga yang berperan dalam penguatan nilai dan karakter konservasi. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, dan yang ketiga ada lembaga masyarakat. Terus, bagaimana sih peran-peran lembaga dalam menguatkan nilai dan karakter konservasi? Yang pertama ada fungsi keluarga. Keluarga sebagai pintu pertama dan utama yang dilalui individu merupakan sarana awal dan pokok dalam membentuk kepribadian dan karakter konservasi. Karena salah satu fungsi keluarga adalah merawat, melatih anak, menjaga, dan mendidik anak-anak secara mental dan spiritual. Pendidikan karakter dan nilai-nilai kepribadian menjadi tujuan utama pendidikan keluarga. Nah, di bidang pendidikan, peran guru sebagai pemeran utama pendidikan di sekolah sangatlah menentukan. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Terus yang terakhir di lembaga masyarakat.
Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktunya di tengah-tengah masyarakat konservasi. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk turut serta dalam pembentukan karakter konservasi. Selain itu, dalam konteks kehidupan masyarakat merupakan bagian dari upaya pencerdasan moral emosional yang akan membentuk karakter konservasi. Tanggung jawab masyarakat dalam penanaman kecerdasan moral emosional, spiritual, dan intelektual sama kedudukannya dengan tanggung jawab keluarga atau orang tua dan guru di sekolah. Pendidikan masyarakat bertanggung jawab terhadap penanaman nilai kebaikan untuk kemudian dapat menumbuh kembangkan keadilan dalam seluruh aspek sosial. Nah, di sini ada 11 nilai karakter dan konservasi. Yang pertama ada religius. Religius itu adalah sikap percaya kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Contohnya itu yang pertama meyakini kebenaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan yang ketiga menghargai perbedaan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di poin kedua ada jujur. Jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan. Nah, contohnya yang pertama, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, berani membela kebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dan ketiga, berani mengatakan yang benar dan tidak lazim. Nah, poin ketiga ada nilai cerdas. Kecerdasan dapat menunjang kehidupan kita pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Bentuk implementasi dari nilai cerdas seperti berpikir secara logis, memecahkan masalah secara cepat dan akurat, serta kreatif dalam mengembangkan model atau cara-cara baru. Yang keempat ada nilai adil. Sikap adil berperan penting agar kehidupan kita menjadi seimbang dan juga selaras. Implementasinya yaitu berperilaku seimbang dalam berhubungan dengan sesama manusia dan juga lingkungan, tidak diskriminatif terhadap orang lain, dan berlaku objektif serta proporsional dalam menyelesaikan setiap masalah. Selanjutnya, 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul resiko atas keputusan dalam hidup. Contohnya, 1. Bekerja sesuai hak dan kewajibannya. 2. Bekerja secara tulus dan ikhlas. 3. Mengakui kelebihan orang lain. 6. Peduli. Nilai dasar seorang manusia sebagai makhluk sosial untuk memperhatikan kondisi sekitar. Contohnya, membuang sampah di tempatnya. 2. Menolong nenek menyeberang jalan. 3. Berdonasi untuk panti asuhan atau panti jompo. Di poin yang ketujuh ada toleran. Memiliki sikap toleran sangat penting agar menciptakan lingkungan yang damai, nyaman, dan sehat. Implementasi dari toleran yang pertama adalah mengakui perbedaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi yang kedua, mengakui perbedaan ras, etnis, gender, status sosial, dan budaya. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan dan hak orang lain. Di poin yang ke-8 demokratis. Sikap demokratis perlu kita miliki agar dapat membuat keputusan dengan bijak. Implementasi dari demokrasi adalah mengakui persamaan hak, mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, utamakan musyawarah untuk mufakat. Di poin yang 9 ada cinta tanah air. Sikap mencintai tanah air, sikap mencintai bangsa sendiri dengan munculnya perasaan mencintai warga negara untuk negara. Implementasi dari cinta tanah air yang pertama adalah berjiwa patriot, yang kedua cintai budaya nasional, yang ketiga berani membela martabat bangsa dan negara. Nilai yang ke-10 ada tangguh. Pribadi pantang menyerah atau tangguh adalah sebutan bagi pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang menimpanya. Contoh implementasi dari sikap tangguh adalah 1. Dia berani meminta maaf. 2. Dia tidak malu untuk mengakui kesalahan. Yang ketiga, dia tidak lari pada tanggung jawab. Dan poin yang terakhir, nilai yang ke-11 adalah santun. Santun adalah sebutan bagi pribadi yang halus dan baik budinya, bahasanya, dan tingkah lakunya. Contoh dari sifat santun yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. 3. Tidak berkata kotor, kasar, dan takabur. Dari pembahasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa di era modernisasi yang berkembang pesat seperti saat ini, budaya-budaya luar cepat sekali masuk pada kehidupan masyarakat kita. Maka dari itu, kita harus memelihara serta menerapkan nilai konservasi dan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dan
dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya lingkungan yang sehat, tentram, dan harmonis. Penerapan nilai dan karakter konservasi semata-mata bukan untuk kebaikan diri kita saja, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul, sudah seyogianya kita bernilai dan berkarakter konservasi. Yves Kosti mengatakan dalam sebagian besar sejarah manusia harus melawan alam untuk bertahan hidup. Di abad ini, dia mulai menyadari bahwa untuk bertahan hidup, dia harus melindunginya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.